Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kau berikan bagi kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami mohon bimbingan penyertaan daripada Roh Kudus, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 30 Desember 2020 kita akan belajar dari Amsal pasal yang ketiga ayat 27 sampai 32. Amsal yang ketiga ayat 27 sampai 32. Judulnya adalah Sikap Hidup di tahun 2021. Sikap hidup di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang dimaksud sikap hidup di sini adalah dalam kaitannya dengan orang lain. Sebab sikap hidup itu bisa menjadi penentu berhasil atau tidaknya seseorang, khususnya hidup di tahun 2021. Ada 4 sikap hidup untuk orang bisa hidup dengan baik di tahun 2021. Yang pertama, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Kita baca ayat 27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Menarik. Di sini dikatakan janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi frase orang-orang yang berhak menerimanya ini di dalam bahasa Ibrani dipakai kata Baal di sini. Dipakai kata Baal. Itu artinya owner atau pemilik. Ya, pemilik. Orang-orang yang berhak menerimanya. Dia itu owner, dia itu pemilik. Jadi, kebaikan kita itu ada yang memilikinya. Bukan kita. Kebaikan kita ini, kebaikan yang ada dalam diri kita ini, yang seharusnya ditunjukkan, itu ternyata ada yang memilikinya. Itu orang lain. Ada yang berhak untuk menerimanya. Dia pemilik dari kebaikan kita. Ya, memang ini sulit dipahami, tetapi memang firman Tuhan dengan jelas mengatakan itu milik orang lain. Jadi mau tidak mau kan harus ditunjukkan itu kebaikan, diwujudkan. Karena itu milik orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membaca Roma pasal 13 ayat yang ke-8. Demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jangan berhutang apa-apa. Itu juga ternyata maksudnya, itu jangan hutang kasih. Jangan hutang kasih. Sama ini di sini. Jadi kalau orang itu kita melihat ada orang yang memang memiliki kebaikan yang harusnya kita wujudkan, kita harus wujudkan. Itu ownernya ya. Ownernya. Makanya dikatakan di Roma, jangan berhutang apa-apa. Itu berhutang kasih di sini ya. Berhutang kasih atau kebaikan. Mengapa? Mengapa kita harus tetap berbuat baik? Kita akan membaca ayat yang lain. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu alasannya. Alasannya kenapa kita harus tetap berbuat baik. Karena suatu kali nanti itu ada dampaknya.
ada dampaknya. Kita menabur kebaikan, nanti akan menuainya. Itu alasannya. Jadi sekali lagi, bahwa kebaikan diri kita itu adalah milik seseorang, milik orang lain, bukan milik kita sendiri. Jadi harus diwujudkan. Jangan berutang apa-apa. Ini jangan berutang kasih kepada orang lain. Wujudkan, tetap berbuat baik. Karena Galatia mengatakan, jangan jemu-jemu, nanti suatu kali ada dampaknya. Kita menabur kebaikan, ya akan menuainya nanti. Itu yang pertama. Sikap hidup yang kedua adalah jangan merencanakan kejahatan. Perhatikan ayat 29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Jangan merencanakan kejahatan. Kata merencanakan itu di dalam bahasa Ibrani itu haras. Itu secara literal artinya menggaruk atau membajak. Kalau di situ disebutkan membajak kejahatan, itu berarti menyimpan di dalam pikiran dan menggunakannya untuk menghancurkan orang lain. Jadi merencanakan kejahatan ini berarti menyimpan di dalam pikiran, lalu di kemudian hari akan menggunakan untuk menghancurkan orang lain. Mengapa kita tidak boleh merencanakan kejahatan? Karena sebenarnya orang itu kan bisa menjadi rekan kita. Perhatikan, ini kalimatnya ini menarik. Sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ini kan dekat. Dekat artinya ada hubungan yang dekat, secara fisik juga dekat. Bukankah dia bisa menjadi rekan dalam hidup kita atau dalam usaha kita misalkan? Bisa menjadi rekan. Oleh sebab itu diperingatkan, jangan merencanakan kejahatan terhadap orang itu. Itu jadikan rekan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan bertengkar. Ayat 30. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Kata bertengkar dalam bahasa Ibrani itu rif. Itu secara literal artinya berjuang atau bergulat. Tapi di sini penekanannya menghadapi orang yang dia anggap musuh. Maka diterjemahkannya dengan bertengkar. Dikatakan jangan bertengkar tidak semena-mena. Nah, frase tidak semena-mena itu dalam bahasa Ibrani itu hinam. Itu artinya gratis, tanpa biaya. Apa maksudnya? Jangan bertengkar tanpa alasan. Jangan bertengkar tanpa alasan. Apalagi di sini dikatakan jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu, ngapain ya bertengkar ya? Tidak ada alasan apa-apa, ngapain bertengkar? Tidak ada untungnya bertengkar, itu alasannya. Jadi mengapa dilarang tidak boleh bertengkar di sini? Mengapa jangan bertengkar di sini? Karena tidak ada untungnya bertengkar. Tidak ada untungnya bertengkar. Bagaimana kita bisa bertahan dan semakin maju nanti hidup di tahun 2021 kalau kita bertengkar kepada orang-orang lain tanpa alasan lagi? Sama sekali tidak ada untungnya. Yang keempat, jangan iri hati dan jangan memilih jalan kelaliman. Ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Jadi, jangan iri hati dan jangan memilih jalan kelaliman. Kata kelaliman di dalam bahasa Ibrani itu hamas, itu secara literal artinya kekerasan. Juga bisa berarti mengambil keuntungan yang tidak adil. Itu namanya kelaliman. Mengapa kita tidak boleh iri kepada orang yang melakukan kelaliman dan jangan mengambil salah satu jalannya dari kelaliman itu? Mengapa?
itu kan tidak tahan lama di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak senang. Tuhan sama sekali tidak senang dengan kelaliman. Kalau kita mengambil salah satu jalan dari kelaliman, kekerasan, mengambil keuntungan tanpa keadilan, itu kan Tuhan tidak senang, pasti tidak bertahan lama. Pasti tidak bertahan lama. Karena Tuhan tidak senang. Oleh sebab itu dilarang bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah melihat 4 sikap hidup. Tetap berbuat baik, jangan merencanakan kejahatan, jangan bertengkar, dan jangan iri hati, serta jangan memilih jalan kelaliman. Sikap hidup itu penting di dalam kehidupan kita di tahun 2021 nanti. Itu bisa menjadi penentu akan keberhasilan seseorang. Oleh sebab itu, berikanlah yang baik dan benar kepada orang lain. Kita tanamkan kebaikan, dan kebaikan. Kita tanamkan kebenaran, dan kebenaran. Itu akan sangat menolong kehidupan kita di tahun 2021 nanti. Karena suatu kali itu kita akan mendapatkannya kembali, kebaikan dan kebenaran itu. Makanya itu akan menguatkan keberadaan kita dan juga bisa membuat kita maju atau berhasil di tahun 2021 nanti. Jadi berikan yang baik, berikan yang benar. Cari teman sebanyak-banyaknya. Cari rekan sebanyak-banyaknya. Itu berarti jauhkan diri dari sesuatu tindakan atau rencana yang bisa membuat putus hubungan dengan teman-teman, dengan orang-orang. Cari rekan sebanyak-banyaknya. Cari teman sebanyak-banyaknya. Karena itu yang akan mendukung kita tetap eksis di tahun 2021 dan bahkan mendukung kita untuk bisa bertahan dan berhasil dalam kehidupan kita di tahun 2021. Yang terakhir, jangan ikuti hal yang jelek. Sekalipun seakan-akan di awal kejelekan itu mungkin orang lain lakukan dan berhasil luar biasa. Tapi ingat firman Tuhan mengatakan jangan ikuti jalan kelaliman. Jangan. Karena itu tidak akan bertahan lama. Tuhan tidak senang. Tetap saja berjalan sesuai dengan hikmat dan aturan Tuhan. Tetap saja berjalan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan dengan jalan kelaliman. Dengan demikian maka kita akan menjadi orang yang tetap eksis di tahun 2021. Dan maju bahkan mencapai keberhasilan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mari kita miliki sikap hidup yang baik, yang benar di hadapan Tuhan dan sesama ketika kita menjalani hidup di tahun 2021. Nantikan keberhasilan yang akan melimpah atau yang akan Anda terima di tahun 2021 nanti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan tolong, Roh Kudus tolong kami untuk menerapkannya, yaitu hidup baik dan benar, menjauhi kelaliman, sehingga kami bisa bertahan dalam kehidupan yang penuh tantangan di tahun 2021, bahkan berhasil bisa maju. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Dan biarlah kami menerapkannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap hidup benar di tahun 2021 berkata, amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.